القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Ta'ala, pagi ini Ruqyah kembali hadir menyapa Anda. Kali ini kami akan menayangkan perjuangan beberapa saudara kita yang ingin menjauh dari gangguan gaib yang telah lama menimpa mereka. Mereka sudah tidak mampu lagi menolak kekuatan gaib yang terus mencoba mengendalikan diri mereka. Perhatikanlah, dengan lihai jin dapat mempermainkan mereka. Sungguh benar kalam ilahi yang menunjukkan manusia bahwa jin akan menguasai hingga merasuki raga manusia ketika manusia tersebut berada dalam kondisi yang lemah. Dan Arnia Mayangsari salah satu target yang diincar makhluk gaib tersebut. Hal ini terjadi setelah ia sering mendatangi paranormal dan mengikuti berbagai ritual yang telah ditentukan seperti mandi kembang. Perempuan 30 tahun ini terus mengamuk, tenaganya menjadi besar. Tidak sampai di situ saja, jin itu pun berusaha membuat kekacauan. Gangguan gaib yang dialami perempuan yang telah menikah dengan Zamroni selama 10 tahun ini bermula sejak ia masih kecil. Jin selalu mencoba mengajaknya berinteraksi sehingga sering membuatnya ketakutan. Puncak gangguan gaib pada dirinya ialah setelah dia menikah. Pertengkaran demi pertengkaran dengan sang suami tidak dapat lagi terelakkan, sebab emosi ibu dua anak ini sukar sekali untuk diredam. Masalah kecil jadi besar, masalah besar menjadi lebih parah lagi, sehingga membuatnya sering kerasukan. Amarahnya kembali menyelimuti kala melihat sang suami. Alhamdulillah, setelah bergulirnya waktu, Mayang sudah tenang. Kesadarannya pun perlahan-lahan telah kembali. Pemirsa Ruqyah, rupanya tidak hanya Arnia Mayangsari saja yang dijadikan sasaran empuk dimensi gaib. Dede Maisyaroh pun juga ikut menjadi incaran bangsa jin. Di ruang evakuasi, ia menjalani terapi ruqyah syara'iyah agar pengaruh setan dan jin terlepas dari tubuhnya. Tubuhnya mungil, namun suara yang keluar dari bibirnya begitu besar, menyerupai suara laki-laki. Ia terus membuat jengkel dan berusaha memancing emosi Ustadz Muhammad Faizar. Jin ini pun terus bersandiwara, seakan ia baik-baik saja dan tidak berpengaruh dengan ayat-ayat ruqyah yang dibacakan untuknya. Tingkah perempuan ini pun berubah-ubah. Sekarang dia menyerupai anak kecil. Tetapi ia yang awalnya begitu sombong, semakin lama semakin tersiksa. Untuk kasus yang dialami perempuan lansia ini, ternyata tidak banyak memakan waktu.
Perempuan yang berdomisili di Bandung, Jawa Barat ini akhirnya sadar. Pemirsa Ruqyah, dari beragam gangguan gaib di atas menunjukkan betapa pentingnya setiap umat manusia senantiasa membentengi diri dengan pendalaman tauhid dan senantiasa mengamalkan Al-Quran. Pemirsa Ruqyah, Ruqyah termasuk Tibun Nabawi, metode pengobatan yang pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain mendatangkan pahala karena melaksanakan tuntunannya, metode pengobatan Tibun Nabawi diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Tak heran, banyak orang yang mengikuti terapi ini saat Trans 7 mengadakan safari siar di Masjid Al-Uquwah, Bandung, Jawa Barat. Ruqyah massal kali ini dibimbing langsung oleh Ustadz Muhammad Faizar Hidayatullah. Tak lupa di ujung materi, Ustadz pun mengajarkan tutorial Ruqyah mandiri sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah cermat mendengarkan penjelasan singkat dari Ustadz, mereka pun mempraktekannya. Ruqyah atau sunnah Rasulullah ini mudah dan siapa saja tentu bisa melakukannya. Selain itu, kita juga harus selalu waspada dan membentengi diri dengan keimanan yang mantap dalam kehidupan sehari-hari. Sebab jin senantiasa mengalir dalam tubuh manusia laksana darah. Hendaknya kita kerap mengulang-ulang firman Allah yang berbunyi, dan katakanlah, wahai Muhammad, ya Robku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Pemirsa Ruqyah, kini saatnya kita melangkah ke kasus yang berbeda, yaitu kasus yang menimpa Yayan Suryani. Perempuan yang tinggal di daerah Ranca Ekek, Bandung ini juga turut bereaksi kala mengikuti Ruqyah massal. Yayan pun mengemukakan kepada kami bahwa kejanggalan demi kejanggalan senantiasa ia rasakan. Semua itu bermula saat ia masih remaja, tepatnya ketika dia duduk di bangku sekolah menengah pertama. Saya mengalami keganjilan dari sekolah SMP. Saya sempat kehilangan baju dalaman saya. Saya sering mimpi buruk, sering paranoid. Ya seperti itulah, kayak ada bisikan-bisikan apa gitu. Dari semenjak itu berlanjut, sering sakit, sering apa. Kalau lihat burung beserta sangkarnya ketakutan. Terus kalau lihat air takut. Jadi jarang mandi, lihat air itu kayak belum apa-apa, kalau mau mandi udah menggigil duluan gitu. Kejanggalan yang biasa dialaminya berbuah gangguan gaib. Ya, membuat ia merasa kesulitan mengerti dirinya sendiri. Suatu malam saya bangun mau mengerjakan ibadah sholat malam. Tiba-tiba begitu saya bangun, saya mengalami di pundak tuh kayak merasa berat gitu, kayak lagi mikul apa gitu. Terus dari situlah muntah dahsyat, tapi muntah kosong, nggak ada yang keluar gitu. Pusing. Selama seminggu saya seperti kayak mayat hidup, nggak masuk makan, nggak masuk minum, nggak berdaya gitu. Sampai dirawat, tapi kata dokter normal, tidak ada penyakit apa gitu. 2 tahun berlalu, tak kuasa membendung semua kesedihan. Perempuan 36 tahun ini memilih menggapai kesembuhan dengan cara Ruqyah Syar'iyah.
Sedari tadi saya perhatikan tidak ada keanehan dalam dirinya. Takut, gelisah, gemeter badannya. Kayak gimana ya? Si tangan itu nggak bisa dikendalikan, goyang-goyang sendiri gitu. Terus perasaannya pengen gimana ya? Takut aja lihat Pak Ustadz tuh, kayak yang mau digimana gitu sama Pak Ustadz tuh. Tetapi lama-kelamaan ia mengeluarkan suara yang ganjil. Dia bersin-bersin tidak seperti manusia kebanyakan, namun seperti burung yang sedang flu. Setelah merasa cukup mendiagnosanya, Ustadz meminta ibu rumah tangga ini merentangkan tangannya. Lalu Ustadz memulai meruqyahnya. Kini justru dia mengeluarkan sendawa terus-menerus. Sekejap, tubuh ibu dua anak ini berubah lemas. La ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yayan pun kembali bereaksi seperti merintih kesakitan. Seolah tidak kuat menahan sakit yang diderita. Dia sampai menggenggam erat baju saya. Ya, pemirsa, jika Anda perhatikan, Mbak Yayan ini terus seperti kesakitan ya, kalau Ustadz Faizar memijit area hidung, pinggir-pinggiran hidung ini. Dia sampai terus menarik baju saya, saking seakan-akan dia memang tidak kuat menahan sakitnya. Walau reaksi dari jin itu masih terhitung landai, tetapi Ustadz tidak kehabisan akal. Ustadz mengambil minyak wangi lalu menyemprotkannya ke tisu. Kemudian Ustadz meminta Yayan menghirup dalam-dalam tisu tersebut. Jadi sihir-sihir yang seperti ini, dari reaksi pertama kita cek, dia jarinya ya membentuk tanda metal. Dan ciri utamanya untuk sihir-sihir yang menggunakan media-media udara. Udara itu banyak macamnya, ada yang dia itu melalui rokok atau parfum, atau ada juga yang digantungkan tempat yang tinggi. Nah, kalau Mbak ini kemungkinan besar sih kehirup, karena titik utamanya itu ketika sihir-sihir yang masuk melalui hirupan, ketika dipegang sininya dia akan seperti itu, megap-megap, ngos-ngosan ya, kemudian muntah-muntah. Nah, ini langsung nyambungnya ke arah perut. Nih, lagi. Dan seakan tidak sanggup lagi lebih lama menghirup aroma minyak wangi, Yayan kembali lemas terkulai. Selanjutnya, saya ditugasi Ustadz untuk menekan titik-titik tertentu di tubuhnya. Terus, bagus. Waktu itu kejadian di rumah ada secumpuk garam dari atas. Saya juga bingung itu entah dari mana. Setelah keluarnya garam itu, badan saya seperti kayak orang linglung gitu, kayak nggak sadar diri gitu. Nah, setelah itu si garam tuh sudah dibersihin seperti itu, muncul lagi, ada lagi yang baru secumpuk lagi gitu. Nah, tidak lama kemudian dari itu, jarak berapa minggu muncul lagi cicak mati. Cicak mati itu bukan hanya satu, lebih dari satu. Selain itu pun banyak bangbung ya, kalau kata orang itu bangbung ciri khas seperti itu, saya juga nggak ngerti ya masalah apa itu. Ya seperti itu katanya, mungkin orang bilang itu kayak kiriman santet apalah, entah, nggak ngerti saya juga. Lalu banyak lagi keanehan lainnya. Bolak-balik dirawat lebih dari 4 kali, tapi setiap kali diperiksa
sampai di rongsen, sampai di USG, sampai di CT scan, hasil bagus semua. Akhirnya saya coba-coba datang ke paranormal. Akhirnya kata paranormal ada yang gimana, saya juga nggak ngerti. Sampai di badan saya ditemukan suatu benda seperti paku, seperti jarum, seperti beling, pokoknya banyak lah. Dan itu pun benda tidak hanya satu, banyak jumlahnya gitu. Terapi ruqyah masih berlangsung, tetapi Ustadz Faizar memutuskan untuk pindah lokasi ruqyahnya dan rumah kedua orang tuanya lah yang terpilih oleh Ustadz. Untuk melengkapi terapi ruqyah Yayan, Ustadz akan meracik masakan berbahan dasar burung merpati. Insya Allah kita akan memasak burung merpati atau burung dara. Ini amat sangat bagus dan insya Allah sebagai solusi yang tepat untuk Ibu Yayan. Karena burung dara ini mempunyai fungsi untuk mencegah demensia atau pikun, serta mengurangi stres, menurunkan kadar gula, dan banyak sekali manfaat-manfaat yang ada di burung merpati ini. Nah, kalau untuk permasalahan kasus sihir, Syekh Ahmad Sa'ad Said Abduh dalam kitabnya mengatakan bahwasanya sihir-sihir jenis mu'allaq yang menggunakan udara itu sangat bagus diobati dengan media burung dara. Alhamdulillah pemirsa, ini sudah jadi ya. Kemudian selanjutnya kita berikan kepada Ibu Yayan. Bismillah. Ya, pemirsa ruqyah, ini masakan atau racikannya Ustadz Faizar sudah jadi, burung dara yang digoreng ya, atau burung merpati. Tetapi belum dikonsumsi aja oleh Mbak Yayan, dia sudah bilang bahwa burung dara ini terlihat berwarna hitam atau bahasa Sundanya hidung gitu. Dan bisa Anda lihat, nih dia udah mulai sendawa kembali, artinya jin yang ada di badan dia sudah mulai terusik ya. Akhir-akhir ini saya mengalami sendawa yang dahsyat, yang tidak berhenti-berhenti. Terus seperti orang linglung gitu, kayak orang gimana lah, kayak orang kehilangan sadar diri gitu. Saatnya Yayan mengkonsumsi ramuan masakan yang telah dibuat Ustadz Faizar. Yayan sudah nampak ketakutan. Hingga kini baik daging burung atau nasi belum juga ia makan. Melihat reaksinya yang seperti tidak bersemangat, saya pun turun tangan untuk menyuapinya. Pelan namun pasti, sedikit demi sedikit, Yayan mau memakannya walaupun tanpa ekspresi. Nah, sekarang sudah waktunya Yayan makan otak dari burung ini. Apakah akan membuat jin yang ada dalam tubuhnya bereaksi? Setelah memakan otak burung itu, mendadak bibir Yayan berubah dari biasanya. Perut loh. Ini nih, tuh, kayak nenek-nenek ya. Iya, mukanya berubah. Ya, di sela-sela ia makan daging burung, lagi-lagi dia bereaksi. Jin yang bikin pikun. Mbah, dari mana kamu? Hah? Mulai. Enak? Jangan nangis ya. Itu yang membuat saya sempat takut dan merinding itu kala kami datang ke rumahnya untuk melanjutkan terapi ruqyah. Itu Mbak ya, saat memakan burung dara atau burung merpati itu dia langsung tidak kuasa. Dia susah lagi mengendalikan dirinya hingga makhluk gaib dengan luasanya menguasai alam kesadarannya. Namun, lama-kelamaan ia seperti kesakitan dan berubah lemas. Tahapan lainnya ialah saya memotong kuku panjangnya yang selama ini ia pelihara untuk mencegah masuknya jin ke dalam raganya. Pemirsa ruqyah, Yayan masih saja dikuasai energi gaib. Melihatnya seperti itu membuat saya tak tega.
Saya pun turut membantu mengembalikan kesadarannya dengan mengikuti semua arahan Ustadz. Allahu Akbar. Tak disangka dia kembali sendawa hebat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'ma. Makhluk gaib itu lagi-lagi membuat ulah. Dia membuat ekspresi Yayan menjadi terlihat mengesalkan. Ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asif. Karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asif. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Beberapa bagian di tubuhnya ditekan pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Jin masih terus berusaha mengontrol dirinya. الذين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Terakhir, saya diminta Ustadz untuk memasukkan ceker burung itu ke dalam bibir Yayan. Cara yang satu ini benar-benar membuat jin itu tersiksa. Mbak, Teteh. Alhamdulillah, Yayan sudah siuman. Jin yang sejak dulu mempermainkan dirinya telah pergi. Setelah diruqyah sama Pak Ustadz, alhamdulillah saya merasa tenang, pikiran saya tenang, badan pun terasa enteng gitu. Jadi saya kan orangnya penakut, jadi penakut itu hilang gitu. Harapan saya untuk kedepannya saya lebih sehat lagi, sembuh total, dan gangguan-gangguan seperti itu tidak ada lagi. Saya pun tambah sayang kepada anak. Selama saya sakit, anak saya terlantar, tidak terurus, maupun suami. Untuk kedepannya rumah tangga saya pun lebih baik lagi. Nah, pesan untuk Ibu Yayan, jadikan Al-Quran sebagai sahabat setia kita. Tanamkan tauhid sedalam-dalamnya di sanubari kita. Dan bersihkan keimanan kita dari noda-noda kesyirikan apapun itu bentuknya. Dan jangan lupa sunnah Nabi SAW, yakni dengan apa? Memakan 7 butir kurma ajwa setiap pagi dan juga setiap petang. Kata Nabi SAW, man tasabbaha bi sab'i tamratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum sammun wala sihrun. Siapa yang berpagi hari dengan makan 7 butir kurma ajwa, maka di hari itu insyaallah dia terhindar dari gangguan sihir maupun racun. Barakallahu fikum.